Apa kabar pemirsa Adewit? Seru sekali ya, kami dia sekarang ini sedang benar-benar berada di bawah sinar matahari langsung, plus di samping rel kereta api dan keretanya baru saja meluncur. Makanya saya ngomongnya harus nungguin keretanya lewat dulu ya. Tapi memang Adewit memang selalu spesial, dan yang spesial sekarang ini kita akan ketemu dengan seorang seniman Betawi senior. Kenapa saya bilang senior? Kalau namanya seniman Betawi itu kan banyak banget. Boleh sih sebenarnya saya kasih clue-nya sedikit. Beliau ini duet mautnya dengan Haji Bolot. Hei, ketebakan. Saya nggak tahu rumahnya di mana. Dan katanya kalau kita tanya beliau ini rumahnya di mana, mereka pasti udah pada tahu. Jadi sekarang saya harus ngapain? Saya harus menelusuri rel ini atau saya cari orang untuk tanya? Gini aja deh, kita telusuri rel ini aja dulu ya. Wah, untung dandanan saya udah sesuai. Saya bisa lari kalau kereta mau lewat. Yuk kita cari dulu ya. Aduh, sampah. Kayaknya ya, Simpanan coba kita di lihat bawah. dulu bener apa enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya yang kaget? Saya mau ngagetin barusan. Enggak, kebetulan ada kereta lewat. Iya, apa kabar? Baik. Apa kabar nih? Coba dilihat dulu nih pemirsa Adewit yang saya tadi bilang tuh ya. Bang Haji Malih, ternyata lagi nyapu-nyapu genteng. Sibuk amat sama genteng? Kan kata pepatah begini, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul. Kalau betul. bersih udah bersih, pasti imannya juga bersih. Amin. Kayak yang di sebelah gua ngomong, pasti Suka kan bersih gitu. juga. Kurang ketawanya lagi dong. Ya, Banyak laler. Enggak apa-apa, biar kelihatan. Kan masuk semua kan jadi. Tumben ada apa nih? Mau numpang boleh? Saya tuh kepanasan tadi habis jalan dari stasiun. Terus saya mau numpang sebentar ke sini gitu. Emang nggak bawa kendaraan? Enggak, jalan kaki. Kan dulu pernah juga jalan kaki jauh-jauh kan dulu. Ya, sebetulnya sih memang lebih bagus jalan kaki daripada kendaraan. Oh iya. Sehat itu sangat utama. Benar. Yuk. Yuk, di sini ya. Ya. Aduh enak Ya banget mau di loh. dalam juga nggak apa-apa sih. Tapi enak banget suasana rumahnya. Ya namanya di kampung beginilah, Neng. Tapi saya ada ceritanya sebenarnya. Kenapa tadi saya jalan menyusuri rel kereta api. Ada kok jalan lain sebenarnya nggak harus lewat rel. Karena yang saya tahu Bang Malih ini punya cerita yang sangat bersejarah, sangat dalam sekali dengan rel kereta api itu. Tapi sangatnya nggak usah panjang-panjang kali. Karena saya tahu gimana rasanya, Bang. gitu. Saya tuh tahu banget dulu Abang nggak suka malam-malam ngelamun di situ. Padahal bahaya. Kenapa mesti di rel kereta api? Nggak di depan rumah aja ngelamunnya. Itulah satu perjuangan saya. Yang namanya hidup numpang dua mertua. Siang malam selalu jadi pikiran gitu ya. Ya namanya hidup nyampur sama mertua tuh kayak apa, kayak enaknya gitu ya. Sekalipun mertua saya itu orangnya baik, nggak pernah nyeritain mantu, tapi saya yang jadi mantu. Tanggung jawab saya apa kepada anaknya yang jadi istri saya itu. Itulah yang jadi saya sedih, saya nggak sampai saya ngelamun di jalan kereta itu niat untuk meninggalkan anak dan istri. Makanya kalau suatu itu saya nggak mampu untuk ngomong banyak-banyak. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat yang ada di sini sekarang gimana aja. Kalau belum punya kemampuan jangan kawin dulu lah. Contohnya saya ini akhirnya hidup ini nyesal setelah terjadinya sekarang. Saya punya rencana meninggalkan istri dan anak karena malu sama mertua. Lebaran tinggal 2 minggu lagi kalau nggak salah atau 10 hari gitu. Pencarian hanya jadi seni. Berapa gaji seni lenong gitu ya. Ya barangkali memang saya punya kemampuan seperti itu. Sehingga saya berpikir kalau saya tinggal anak dan istri saya barangkali nanti saya kembali setelah saya punya pekerjaan. Tapi ternyata nggak ada berhasil apa-apa. Sampai saya jalan dari rel kereta api ke stasiun itu sampai jalan ke stasiun Pangan Depok. Jalan kaki malam-malam itu juga. Itu berapa lama ya berarti? Kurang lebih sekitar 3 jam saya jalan kaki. Zaman itu Simpangan Depok pun belum ada aspal. Masih jalan tanah. Kenapa saya bilang begitu? Ini rumah dulunya belum ada ubin seperti ini, masih tanah dan ini juga masih bilik kiri kanan. Sebelah mertua, sebelah saya tidur. Jadi Pak Toh itu mertua ngomong sama saya, sama bini saya ngomongnya, pada saya dengar untuk sahur tidak punya lauk.
Saya berpikir, ya Allah, bener saya sih ngomongnya nggak depan saya, tapi saya kan dengar mertua saya ngomong. Nah itulah terjadi saya ngelamun di rel kereta api itu. Boleh nggak Bang, saya jalan lagi ke sana? Boleh. Di mana tepatnya gitu duduknya ngelamunnya? Karena saya tahu sih di situ kan bahaya sekali. Apa mungkin waktu itu juga kereta udah selesai atau gimana? Boleh Bang, kita Pada sambil waktu jalan. itu kereta hanya sampai setengah 9 malam. Saya jam 9:55 kalau nggak salah saya di situ. Yuk. Kita sambil jalannya. Ini maaf Bang, anak-anaknya yang udah sangat-sangat, aduh cantik-cantik sekali. Apa kabar Mpok? Apa kabar Mpok? Maaf namanya Mpok siapa? Ati. Mpok Ati. Olinda. Yang pertama Bang? Enggak, yang pertama Maria, terus yang kedua lelaki namanya Jakaria, yang ketiga Yani yang sekarang jadi bininya si Ocit. Oh. Ini yang keempat, ini yang kelima. Yang saya anggap hidupnya sekarang mereka sudah mapan, udah cukup makan. Tapi si Jani itu pada waktu itu kan sangat menyedihkan. Sudah pindah ke Jakarta karena anak ini saya bawa ke sana. Karena di sini saya malu sama mertua. Berarti waktu kejadian yang Abang suka ngelamun, itu masih anak satu? Anak dua. Udah dua? Udah ada. Maria sama Jakaria. Maria dan Zakaria. Tapi tadi denger ya waktu Babe cerita ikut juga kayaknya ngerasain sedihnya. Tapi padahal waktu itu udah cukup, bisa dibilang cukup mapan waktu mereka sudah lahir ya? Iya, ngerasain sedikit sih ya. Tapi Bapak belum jadi artis, masih jadi kuli bangunan. Rumahnya udah di Ciracas. Bapak kan dagang buah, Mama dagang gado-gado. Hasil dagang gak ada duitnya, pada ngutang semua. Terus Bapak dagang buah, saya pengen makan salak rasanya gimana, kata Bapak entah nunggu yang busuk gitu. Saking gak punya duitnya. Perjalanan hidup ya, nggak pernah ada yang nyangka. Di tengah ini saya duduknya. Di tengah sini persis? Iya, nih. Hati-hati. Saya yang senewan kalau kayak gini. Udah di sini aja lah cukup. Sini aja deh ya. Iya. Nah, di sini saya duduknya ngelamun. Bentar, saya mau ikut juga. Berarti kalau kita ada di sini, mendengarkan suara air ini sih memang kalau malam-malam cukup bikin Cukup besar suasana. airnya, suaranya gitu ya. Jadi di sini saya ngelamun apa saya benar-benar meninggalkan anak dan istri. Karena yang tadi saya bilang malunya sama mertua, lebaran tinggal 2 minggu lagi. Sedangkan anak 2 ini belum punya baju. Pekerjaan hanya jadi seni. Dari mana? Meminta sama orang tua di Jakarta juga nggak enak. Akhirnya saya berpikir pendek, udah dah anak ini saya tinggal. Tapi sebelum saya itu saya pulang dulu, saya cium anak saya yang Maria sama si Jakaria, saya cium. Ya Neng, selamat tinggal Neng. Dan niat itu benar-benar dijalanin. Sempat Saya ditinggal. niat sampai saya jalan kaki menuju stasiun Depok. Sampai di sana udah saya nggak punya duit, nggak punya apa, saya jalan kaki sampai ke Simpang Depok sana. Sampai di Simpang Depok saya numpang kendaraan mobil HS muat sayuran. Saya numpang sampai Jakarta, saya turun di Gang Suci. Saya mampir ke rumah orang tua sampai udah malam, udah jam 11 lewat. Tapi saya nggak berani bangunin orang tua saya. Saya tidur di bangku. Begitu pagi, orang tua saya lihat, lah, lu dari mana Mali Gindari? Saya bilang saya pulang manjak topeng, manjak lenong. Padahal enggak. Saya takut diomelin. Akhirnya terpaksa saya ngomong ke orang tua saya, Mak, saya mau bercerai aja dan begini saya. Orang tua saya marah luar biasa. Alasannya apa? Karena saya nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya kalau belum punya pacarnya jangan kawin. Akhirnya, ya gimana ya? Saya harus ngomong apa? Udah, pokoknya sekarang gue minta lu pulang juga ke Depok. Nggak boleh nggak pulang, dianterin sama orang tua. Jadi balik lagi akhirnya. Balik lagi kemari. dianterin. Nah setelah itu, seminggu kemudian saya dipanggil ke sana sama orang tua. Nah, dijual lah tanah itu 100 meter. Yang sekarang jadi pabrik susu, pabrik Biskuit. biskuit. Ya. Nah, dibikinin lah rumah itu. Kalau nggak salah 4 kali 6.
akhirnya mereka anak-anak dibawa hijrah untuk Dibawalah tinggal. ke sana, Jakarta. Nah baru keluar yang namanya anak saya yang ketiga, namanya Mariani yang sekarang jadi bininya si Ocit. Benar-benar banyak Bapak sekali lagi kisah ngapain? hidupnya. Ini istrinya Bang Ocit kan? Iya istrinya Bang Ocit. Apa kabar, Mbak? Iya. Aduh, ini jadi nggak enak kalau ngobrolnya kita di sini. Iya. Udah, Bang, berdiri aja, Bang. Ada. Saya jadi nggak enak nih. Kalau gitu kita lanjutkan obrolan ini nanti ya. Sekalian di sana aja ya, Mpok ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Adewit. Bang Madi Tong Tong.